Gokil teman-teman, tanpa Magnus Carlsen, Hans Niemann menjuarai titel Tuesday tadi malam. Dan kita akan bahas game terbaiknya, salah satunya ketika melawan Alireza Firouzja. Bagaimana itu bisa terjadi? Langsung aja kita bahas lah, nggak usah basa-basi. Jangan lupa di like dulu guys, di share dan di subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube gua untuk dapetin konten eksklusif. Kalau lu pengen lebih jago main catur dan pengen gabung latihan sama gua latih biar lu makin jago, gabung ke RL Chess Academy guys. Hans Niemann, pecatur kontroversial asal Amerika Serikat ini bermain pegang buah putih ya di babak yang sangat krusial. Ini total 11 babak, formatnya 5 menit secara daring. Dia mainkan langkah pertama E4, dijawab dengan andalan Alireza Karokan. Kemudian putih kuda F3, hitam D5. Putih D3, hitam bishop ke petak G4. Putih langsung mainin langkah H3. Ya, di sini kan tadi putih nawarin untuk langsung ke endgame ya. Kok berani sih putih? Emang nggak rugi tuh putih? Ini khusus untuk pemain-pemain yang jago endgame guys. Ya berarti si Hans Niemann nih ngerasa nggak masalah, dia udah menguasai itu. Nah untuk tipe pemain kayak Alireza Firouzja mungkin nggak menyukai langsung ke endgame ya. Kenapa? Karena dia kan pemain yang suka taktikal, jadi nggak suka ke endgame. Pinter juga. Putih kuda C3, hitam E6. Kemudian putih queen ke petak E2, hitam bishop ke petak B4. Ancam pin. Putih langsung taktis A3, nggak mau makan. Dia gajah mundur ke petak A5, putih G4. Hitam bishop ke petak G6, putih bishop D2. Langkah ke-9 hitam kuda F6, menekan kembali pion di petak center. Kali ini E5 dimainkan, hitam kuda F ke petak D7. Hans Niemann ngebut dengan ancaman dari sayap raja dengan H4, coba mengancam gajah. Kemudian hitam H6, putih H5, hitam bishop ke petak H7. Kemudian putih mainkan bishop ke petak H3, mengeluarkan perwira, hitam C5 dengan tujuan kuda ke petak C6. Putih langkah menarik nih, langkah 14 B4. Ya, padahal belum tentu benar, cuman ini kan main catur 5 menit nih. Bagus juga idenya. Apa idenya? Dia mau kuda ke petak B5. Hitam makan, putih kuda ke petak B5. Ya, dia mau dapetin petak yang penting skak, dapat pion di petak B7, hitam nggak bisa rokade. Kalau hitam di sini milih rokade pendek, apa sih ide dari putih? Makan pion B4. Kalau gajah ke petak B6, dorong G5. Nah, berat nih buat hitam nih, karena serangannya, ya hitam juga nggak ada serangan di sini ya. Putih yang mengontrol permainan. Hitam nggak mau lakukan itu, hitam lebih pilih jalan gajah ke petak C7. Harusnya di sini ada langkah menarik sob. Lu tahu nggak harusnya jalan apa hitam? B3. Walaupun putih di sini bisa skak, raja geser ke petak, raja naik ke petak E7 dan kalau makan B7 ada bunyi skak dulu. Contoh begini. Kemudian dimakan lagi, ada queen B6. Kalau misalkan dia balik lagi, kuda D6, ada kuda C6. Nggak apa-apa nih raja di sini, tapi secara struktur jadi kurang bagus. Ini keancam. Ya, ini dalam ancaman menghancurkan rantai pion. Kalau udah begitu, kembali deh ke rumus 1. Alireza juga manusia. Bisa lakukan sleep calculation. Itu doang jawabannya teman-teman. Walaupun dia super grandmaster. Jadi gajah ke petak C7 dimainin. Hans Niemann cerdik sekali menemukan langkah tekanan kembali G5. Lihat perwiranya berkembang semua. Ini tidur semua. Hitam mainin langkah kuda ke petak C6. Makin dalam dorongan pion G6. Dihancurin rantai pion yang sangat bagus ini. Hitam nggak mau dong, bishop ke petak G8, putih ngambil pion B4. Hitam kuda D makan pion E5, putih ngambil gajah di petak C7 dulu, makan balik pakai queen, langkah ke-20 mainin langkah C3. Ditungguin aja sama si Hans Niemann. Harusnya ada langkah yang lebih bagus nih, rokade. Walaupun posisinya udah nggak ada pion di sini ya, tapi aman rokade buat putih lakukan. C3, Alireza kuda pukul kuda, makan lagi pakai queen, hitam F6. Putih dorong B5, kemudian hitam kuda ke petak D8, nggak berani ke sini. Kuda ke petak D8, putih D4.
Hitam coba dobrak dengan E5, makan pion, dimakan balik dengan pion F, rokade. Nih, gajah busuk di sini nih. E4 coba ngancem, gantian dibalas spin. Gajah ke petak E6, harus kabur queennya? Gak, takut dia. Gajah makan gajah. Sacrifice the queen. Kalau dimakan, di sini ada gajah ke petak H3. Kalau raja geser, benteng E3. Mati semua perwiranya. Mau disusun benteng ke sini. Ya, terpaksa kuda E6 dimakan. Raja E7 atau raja petak E8 ada bentengnya 1. Gila ya. Dalam banget pemikiran nih. Dan Alireza juga nggak berani akhirnya. Dia ngambil kuda makan gajah. Kemudian putih naik queen ke petak F5, ancam kuda, ancam pion. Hitam queen ke petak D7. Putih bishop E3. Ya, sekaligus mau ide benteng AD1 kali. Kemudian hitam benteng ke petak F8, queen ke petak E5. Nah, ini nih. Mungkin kita perlu belajar juga nih, teman-teman yang masih pemula ya. Kalau lu lagi nonton video ini, lu belajar tentang king safety. Raja aman tuh penting banget coy. Jadi kalau misalkan raja lu nggak aman di petak center, ya kayak gini contohnya. Walaupun secara pion lu menang nih 1 pion, tapi raja lu dalam posisi terekspos, nggak aman. Jadi lebih unggul buat putih. Itu kuncinya. Makanya, so that's why ya, kenapa dalam prinsip dasar opening, rokade itu harus cepat dilakukan. Kemudian hitam mainkan langkah benteng ke petak D8, langkah ke-30, putih ngambil pion A7. Udah mumet nih si Alireza nih. Dia mainin langkah benteng ke petak F3, putih benteng E ke petak A1, hitam raja F8, putih masuk benteng A8. Raja geser, dimakan. Nah ini kan waktunya nggak ada increment ya teman-teman, nggak ada bonus waktu, tinggal 24 detik. Ya si Hans Niemann pasti pengen jatuhin waktunya si Alireza. Gajah F4 kalau di skak tutup bishop G3, itu memang kejadiannya. Hitam balik lagi queen D7, jaga petak E8, bolak-balik ya, losing tempo. Putih masuk benteng. Hitam balik lagi. Putih queen ke petak D6. Gak mau dia queen ke petak E4. Kalau dimakan kalah dong. Kena pin, makan, benteng geser kena pin. Kalau lu lagi ngikutin partai Grandmaster, lagi nonton partai Grandmaster yang sedang dianalisa RL Chess, mungkin gue bisa skip 1 atau beberapa langkah yang nggak dijelasin ya teman-teman. Lu bisa tebak deh, itu buat challenge buat lu. Kenapa ya nggak makan nih? Dia mainin langkah queen ke petak G4, putih ngambil pion D5, udah unggul besar ini. Kuda menutup ke petak E6, langkah ke-40 pertukaran benteng, makan lagi dengan raja. Harusnya queen ke petak D7, udah enak ini ancamannya. Dia malah ngambil pion. Queen ke petak D6, raja ke petak E8. Sorry. Raja ke petak E8, queen ke petak B8, raja E7 ngambil pion. Waktu kali ya. Raja F6, queen ke petak D5, queen ke petak F3, skak, raja ke petak E7, dorce. Dorong sedikit pionnya. Raja geser ke petak D7, queen D5, raja E7, B7. Udah, ampun-ampunan. Tinggal 4 detik coy. Pion mau promosi, jalan apa? Kalau dia kuda ke petak G5 ini, ada queen D6. Kesini, checkmate duluan. Gokil ya Hans Niemann. Dia nggak cuman ngalahin Alireza aja, tapi ngalahin Jan Nepomniachtchi di babak sebelumnya. Nanti kita bahas lah. Walaupun akurasi di game ini nggak bagus-bagus amat, 78% akurasi dari putih. Hitam jadi ngalahinnya di babak terakhir ya. Hitam berapa sih akurasinya? 68%, lebih kocar-kacir lagi. Ya, dan inilah klasemen terakhirnya. Hans Niemann 11 babak 10 poin. Ya, nggak pernah kalah. Hikaru Nakamura remis sama dia. Bogdan Daniel Deak pecatur nomor dari Romania nomor 3. Gue tadi malam nggak main coy, karena kebetulan bentrok dengan waktu gue ngajar salah satu kementerian teman-teman. Ya, jadi kita ketemu di Title Tuesday Selasa depan dah. Dan jangan lupa nonton RL Chess Live setiap hari. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Ambil ilmunya dan buang negatifnya. Kita ketemu di video berikutnya coy.